Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa berjumpa pada materi yang terakhir, yaitu tentang perkembangan individu. Di materi kali ini kita akan sama-sama membahas bagaimana tahapan perkembangan dari saat masih neonatal dan sampai ke lansia. Jadi ternyata di setiap tahapan perkembangan itu ada tugas-tugas perkembangan secara psikis loh. Seperti apa itu nanti kita coba bahas sama-sama ya. Ya, secara umum kita bisa mendefinisikan psikologi perkembangan itu sebagai sebuah dinamika. Ya, dinamika ini artinya adalah perubahan atau pergerakan yang itu punya pola. Sebenarnya topik tentang psikologi perkembangan ini memang ada mata kuliah tersendiri, psikologi perkembangan, hanya saja teman-teman kita berikan pengantar bagaimana tahapan perkembangan ini perlu dipahami sejak mempelajari psikologi, sejak berkenalan dengan ilmu psikologi. Karena apa? Karena psikologi perkembangan itu merupakan itu tadi dinamika yang memang dimulai sejak masa pertumbuhan, ya, sejak masa individu tersebut malah justru dibuahi begitu. Nah, makanya justru berhati-hati manakala kita sering sekali mendengar ibu hamil itu emosinya perlu ditata, kemudian apa namanya perlu memberikan masukan-masukan dengan afirmasi yang positif supaya perkembangan janin juga mengalami perkembangan emosi yang positif. Ini dia pentingnya development psikologi ya, bagaimana psikologi perkembangan membahas pola apa namanya dinamika tahapan perkembangan secara psikis ya, kebutuhan-kebutuhan secara psikis sejak masa pembuahan sampai berlangsungnya kehidupan individu tersebut. Berarti bisa jadi sampai lansia, karena memang kebutuhan psikologis atau tahapan perkembangan psikologis lansia itu ternyata juga berbeda dengan remaja, dengan dewasa, dan juga bahkan dengan anak-anak. Nanti kita teruskan ya di slide berikutnya. Nah, ranah perkembangan sendiri memang apa namanya banyak berkaitan di area tengah ini, ya, di area tengah di antara secara fisik, secara kognitif, dan juga secara sosioemosional. Kenapa? Karena dalam tahapan perkembangan individu, seluruh aspek atau elemen tersebut memang mendasari kehidupan individu. Ya, sehingga tidak ada yang lepas dari masa perkembangan ini. Proses kognitif saat anak-anak, proses kognitif saat remaja, proses kognitif saat lansia ya maupun dewasa. Dewasa pun juga ada dewasa awal, dewasa madya, dan dewasa akhir. Nah, secara proses kognitifnya ini juga akan berbeda. Pun begitu dengan kondisi fisik dan juga sosioemosionalnya. Sehingga ranah perkembangan akan membahas ini semua. Ini akan kalian dapatkan di mata kuliah psikologi perkembangan lebih detail. Ya, di sini kita akan sama-sama membahas secara pengantarnya saja. Untuk membahas psikologi perkembangan, maka yang pertama kali harus kita pahami adalah apa sih perbedaan antara bawaan dengan lingkungan. Karena ini memang merupakan dasar dari pemahaman tahapan perkembangan secara psikis. Jadi kalau bawaan itu memang merujuk pada genetika ya, warisan dari secara biologis gitu ya, genetika. Sementara nurture atau lingkungan itu memang merujuk dari pengalaman individu tersebut berada pada kehidupan sehari-hari atau berada dalam lingkungannya. Lingkungan yang terdekat pada individu apa kira-kira? Ya betul, keluarga. Sehingga keluarga ini merupakan kunci ya, kunci dari terpenuhi tugas perkembangan individu. Nah, yang menarik di sini adalah psikologi perkembangan itu merupakan kajian psikologi yang melihat bagaimana interaksi keduanya, bagaimana bawaan dan juga bagaimana lingkungan bisa memberikan
gambaran tentang perilaku individu. Nah, ini yang akan kita bahas dalam psikologi perkembangan lebih detail. Kemudian di periode perkembangan ada beberapa tahapan yang perlu dipahami ya. Yang pertama adalah tahapan prenatal atau sebelum lahir, kemudian ada infansi atau balita, kemudian ada early childhood atau anak-anak, kemudian middle and late childhood, dan ada adolescent serta early adulthood. Jadi ini yang nanti akan kita bahas bersama-sama. Tidak lupa di setiap tahapan perkembangan ini, karena kita dari masa pembuahan ya, jadi memang ini yang perlu diperhatikan, bagaimana perubahan dari masa pembuahan, kemudian tahapan sejak balita sampai dewasa atau juga lansia, itu bisa memberikan kita gambaran tertentu apa sih yang menyebabkan ini. Apakah ini memang karena bawaan atau memang ini karena lingkungan. Jadi ini yang perlu kita pahami bersama. Nah, tahapan ini kita kenal dengan nama tugas-tugas perkembangan ya. Jadi tugas perkembangan itu tokohnya di psikologi perkembangan ada Hevigers. Jadi adalah salah satu tugas yang memang memuat gambaran-gambaran bahwa individu tersebut memiliki kemampuan tertentu di setiap masa perkembangannya. Nah, kemampuan ini untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi di masa perkembangannya. Bila dia berhasil menyelesaikan, maka akan menjadi bahagia, happiness. Tapi bila gagal, bisa mendapatkan emosi-emosi atau menghadirkan emosi-emosi yang negatif seperti kecewa, kemudian sedih, dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian menyulitkan individu untuk melanjutkan tugas perkembangan berikutnya. Kita akan masuk ke tugas perkembangan ya. Di masa bayi dan awal masa kanak-kanak, kita memang sering melihat tahapan mulai belajar berjalan, makan makanan padat, berbicara, ya, mengontrol ke kamar mandi, ya, pembuangan kotoran, artinya buang air kecil, buang air besar. Kemudian mulai membedakan perilaku berdasarkan jenis kelamin. Nah, seringkali ini menjadi masalah secara budaya, ya. Ini juga menjadi topik bahasan yang menarik, kajian yang menarik dalam psikologi, di mana ada yang namanya gender. Nah, gender ini bentukan konstruksi secara sosial, beda dengan seks atau jenis kelamin. Kalau seks atau jenis kelamin, kita bisa membedakan laki-laki dan perempuan. Laki-laki menghasilkan sperma, perempuan menghasilkan ovum, bisa menstruasi, bisa hamil, itu namanya seks. Jadi bukan gender. Jadi ini seringkali salah kaprah. Tapi kalau gender, konstruksi sosial atau bentukan dari lingkungan ya, budaya. Contohnya laki-laki tidak boleh cengeng, tidak boleh nangis. Laki-laki harus kuat. Perempuan harus pandai memasak. Sementara laki-laki tidak. Nah, ini merupakan bentukan sosial. Ini yang seringkali banyak ya, sampai sekarang masih banyak ada di sekitar kita. Misalnya saja perbedaan jenis permainan. Jadi kalau catur itu mainannya laki-laki, kalau boneka itu mainannya perempuan. Nah, ini perbedaan-perbedaan ini yang pada akhirnya akan membentuk perilaku-perilaku tertentu. Ini menarik sekali kajiannya berkaitan dengan gender. Jadi karena dalam masa tahapan perkembangan anak-anak ini, mereka mulai mendefinisikan bahwa laki-laki itu seperti ini loh mainannya, perempuan itu seperti ini loh mainannya. Dan ini pengertiannya yang sangat sederhana, yang mereka pahami di tugas perkembangannya. Oke, kemudian yang berikutnya, pada masa sekolah, anak-anak itu memang belajar ketangkasan secara fisik. Artinya di sini penekanannya adalah motorik ya, motorik dan juga sensorik. Makanya kita seringkali melihat latihan
meluruskan garis titik-titik yang putus ya. Ini merupakan latihan motorik halus ya dan motorik kasar kalau dia lompat-lompat. Ya, kemudian ada juga tugas membangun sikap yang sehat terhadap diri sendiri dan juga bisa bersosialisasi ke orang lain. Nah, ini dimulai di masa anak-anak. Jadi, tugas perkembangannya ada di sini. Bila ini gagal, maka akan mengalami hambatan di tahapan berikutnya. Kemudian yang paling penting adalah seringkali pada masa anak-anak sekolah itu memang mengembangkan sikap yang sehat terhadap lingkungan sosial, ya, kelompok sosial. Artinya pada masa ini penekanannya adalah bersosialisasi. Benar juga sebenarnya, saya pikir di Jepang itu pada usia 10 tahun baru diajarkan mata pelajaran dan ada ujiannya. Sementara pada usia sekolah anak-anak lebih ditekankan pada soft skill atau keterampilan-keterampilan dasar yang itu mengasah posisi dirinya dengan kelompok sosialnya. Apa itu? Di Jepang seringkali mengajarkan jujur, disiplin, menghargai sesama, antri. Nah, hal-hal sepele itu memang sudah diajarkan di masa anak-anak ya, masa sekolah. Jadi penekanannya memang ada di sana. Inilah yang kemudian membedakan sebenarnya bagaimana sistem pendidikan kita dimulai dari awal harus dikaji dengan benar-benar baik begitu. Bahwa pendidikan karakter ini bukan hanya bukan mengenai karakter pengenalan karakter bagus saja tidak, tapi kita juga perlu memperkenalkan anak-anak dengan karakter yang bisa mendatangkan kerugian bagi dirinya. Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam pemahaman mengenai tugas perkembangan di masa anak-anak atau sekolah. Karena pada masa ini mereka memang benar-benar menyerap informasi itu dengan informasi yang sangat sederhana, ya, bahasanya sangat sederhana. Oke, yang berikutnya adalah remaja. Jadi pada saat remaja, tugas perkembangannya adalah yang terpenting memang menerima hubungan yang baru dan lebih matang dengan teman sebaya. Sehingga seringkali kita lihat bahwa remaja itu lebih percaya dengan teman sebayanya daripada orang tuanya. Nah, karena memang tugas perkembangannya demikian. Oleh sebab itulah, bila remaja memiliki masalah, seringkali konselor atau guru BK memanggil teman sebayanya karena teman sebaya dianggap memiliki pemahaman yang lebih matang tentang dirinya, begitu ya. Nah, yang menarik pada remaja akhir itu malah justru sudah mulai nih siap-siap memikirkan tentang karir dan juga pernikahan, karena memang di tahapan perkembangan sebelumnya itu sudah mulai melihat bagaimana lawan jenis. Nah, ini yang kemudian sering menjadi tantangan untuk teman-teman yang sudah memasuki bangku kuliah di semester-semester pertengahan menuju lulus ya, sekitar semester 4 atau 5. Itu banyak sekali loh kasusnya yang kemudian tidak kuliah karena lebih memilih kegiatan organisasi sehingga kuliahnya terlantar, kemudian lebih memilih bertemu dengan komunitas, lebih senang gitu. Nah, ini kemudian bisa memberikan kita pemahaman bahwa tahapan perkembangan di remaja akhir menjelang dewasa awal itu memang mulai menangkap nilai-nilai dan juga sistem yang dianggap sebagai nilai dan sistem yang baik menurut dirinya. Hanya saja di sini justru tugas perkembangan yang terberatnya adalah memperoleh tanggung jawab secara sosial. Artinya sosial bisa menerima dirinya dan dirinya juga bisa bertanggung jawab secara sosial ke lingkungan tempat di mana individu tersebut berada atau remaja tersebut berada. Nah, beratnya di remaja itu memang pada tahap ini ya, sehingga perlu yang namanya support system atau sistem dukungan sosial, baik itu dari keluarga, teman sebaya,
kemudian peer group ya, atau teman sekolahnya begitu ya. Jadi ini yang sangat penting untuk diperhatikan. Yang berikutnya adalah dewasa awal. Nah, kalau di dewasa awal sudah mulai bisa menerima peran gender nih, laki-laki harus seperti apa, perempuan seperti apa. Apalagi sekarang meskipun sudah memasuki generasi milenial, tapi sampai sekarang juga masih banyak loh yang perempuan itu memang harus di dapur, kasur, sumur, ya, tidak boleh berpendidikan tinggi. Itu masih ada sampai sekarang. Ya, jadi banyak sekali contoh-contoh penerimaan peran gender yang sampai sekarang masih mengalami ketimpangan atau bias gender itu masih ada. Nah, sementara pada dewasa awal, tugas perkembangan secara psikis yang perlu diperhatikan adalah mulai berpikir tentang kebutuhan diri dan orang lain. Sehingga biasanya dewasa awal mulai memilih apakah saya harus berpasangan ataukah saya memang harus hidup sendiri. Saya mulai berkeluarga ataukah saya memang memilih untuk tidak berkeluarga. Nah, ini biasanya di masa-masa dewasa awal. Mulai terpikirkan. Nah, bagaimana dengan dewasa tengah? Pada saat dewasa tengah, individu itu kemudian mulai membantu remaja belajar menjadi dewasa. Makanya kita seringkali mendapatkan kasus-kasus yang kakak kita yang sudah dewasa menasehati adiknya yang sedang remaja, kamu kan belum tahu kalau misalnya kamu ditolak oleh perusahaan ini, maka kamu akan mengalami serangkaian kesulitan. Kamu akan bekerja di mana lagi? Nah, ini gambaran-gambaran seperti ini biasanya ditransfer ke remaja. Remaja yang akan menjadi dewasa. Biasanya dewasa tengah senangnya begini nih. Nah, sehingga dewasa tengah itu tugas perkembangannya mulai menyesuaikan diri untuk menjadi orang tua. Ya, untuk menjadi orang tua dan menyesuaikan diri dengan orang tua. Ya, dengan orang tua yang mulai masuk ke lansia. Nah, ini tugas perkembangan di dewasa tengah. Jadi biasanya kita seringkali melihat contoh-contoh ini di sekitar kita ya. Nah, dewasa tengah itu yang paling menarik itu adalah mulai mengembangkan kegiatan untuk mengisi waktu senggang. Mulai senang bercocok tanam, mulai senang main bulu tangkis, mulai senang mengikuti kegiatan atau komunitas-komunitas yang setiap 1 bulan sekali. Jadi untuk mengisi waktu senggang. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyesuaikan diri, baik itu secara fisik maupun secara psikis yang sudah mulai berubah. Jadi seringkali kalau misalnya di dewasa tengah menuju dewasa akhir itu kaya itu sudah tidak penting lagi ya. Yang penting bahagia, hidup tenang, tidak memikirkan hutang. Jadi ini yang kemudian seringkali terbersit dalam kehidupan individu yang berada di dewasa tengah. Nah, dan mempertahankan prestasi. Nah, ini yang paling mencolok sekali terlihat di dewasa tengah. Lalu sementara pada dewasa akhir, individu cenderung mulai menyesuaikan diri dan bisa menerima tentang perubahan fisik dan psikologisnya, sehingga sudah mulai menyesuaikan diri terhadap situasi-situasi yang tidak menentu. Jadi contohnya menyiapkan untuk pensiun, kemudian mulai berpola hidup sehat karena usianya sudah menjelang dewasa, menjelang lansia, jadi sudah dewasa akhir, usia 50 ya, usia 45, 48 sampai rentang usia 50. Nah, ini sudah mulai menyesuaikan diri dengan situasi fisik dan situasi psikis. Jadi nanti silakan dilihat bagaimana tahapan perkembangan saudara-saudara kalian di rumah, bagaimana bapak, ibu, adik, atau kakak di rentang usia mereka, apa saja yang nampak. Nah, ini menarik sekali untuk dilihat. Ya, jadi ini yang perlu diperhatikan dalam tahapan perkembangan. Nah, ini adalah pertemuan kita yang terakhir untuk materi yang saya sharekan di pre-record. Untuk tanggal pertemuan terakhir minggu depan, kita akan sama-sama
belajar mengenai POP atau salah satu tools ya, publish or perish dari harzing.com untuk teman-teman mudah mencari jurnal atau artikel ilmiah yang bisa dikaji reviewnya ya. Jadi teman-teman supaya tidak susah untuk mencari jurnal, saya akan share tentang penggunaan POP. Nah, ini sangat penting. Jadi saya bekali ini dan nanti UASnya tentang review jurnal, sehingga saya akan bekali kalian tentang hal ini. Oke, sampai jumpa di minggu depan secara sinkron ya. Jangan lupa tetap semangat dan juga tetap menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.